Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada acara webinar di pagi hari ini dalam keadaan sehat sentosa. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar spesial series yang ke-71 yang menjadi rangkaian program inspiratif di bulan Juni 2025 ini. Perkenalkan, saya Muhammad Haris Jauhari yang akan memandu acara webinar di pagi hari ini. Webinar pagi hari ini adalah hasil kolaborasi istimewa antara KMMB Consulting dan Institute of Certified Management Accountants Indonesia. Tema webinar di pagi hari ini adalah Mastering Corporate Strategy, Structuring Corporate Direction, and Competitive Reach, yang merujuk pada kemampuan perusahaan untuk secara efektif menentukan arah strategisnya dan memperluas daya saing di pasar. Secara singkat, topik ini nanti akan membahas bagaimana perusahaan dalam menyusun strategi untuk menentukan arah bisnis secara efektif, sekaligus memperkuat daya saing mereka dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Baik, sebelum memulai acara webinar ini, pertama-tama saya ingin menyapa para pembicara yang akan membawakan materi di pagi hari ini. Di sini ada dua pembicara, yaitu Pak Rizky Andri dan Pak Ridho Robani. Pak Rizky Andri dan Pak Ridho Robani, apa bisa menyalakan kameranya? Baik, baik Pak Ridho, bagaimana kabarnya Pak? Ya, baik Pak Haris. Pak Haris bagaimana Pak? Alhamdulillah baik Pak Ridho. Alhamdulillah. Selanjutnya di sini ada Pak Rizky Andri. Bagaimana Pak Rizky Andri kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Aris. Baik, itulah dua pemateri kita di pagi hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kamera, dipersilahkan untuk dapat on cam agar sesi webinar di pagi hari ini dapat berlangsung secara interaktif. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang nanti memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan kepada pemateri, dapat dikirim melalui kolom chat Zoom, dikarenakan nanti pada akhir sesi webinar akan diadakan sesi tanya jawab yang akan diambil dari pertanyaan-pertanyaan berdasarkan urutan teratas. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kepada pembicara pertama, yaitu Bapak Ridho Robani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris atas waktunya ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua dan saya ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu peserta webinar di webinar KMMB yang ke-71 ini ya. Ya, baik Bapak Ibu peserta, hari ini kita akan membahas terkait dengan Mastering Corporate Strategy, Structuring Corporate Direction, and Competitive Reach. Nah, ini akan sangat menarik karena di tengah dunia bisnis ya yang berubah cepat saat ini, di mana teknologi, geopolitik, dan juga preferensi konsumen yang berubah begitu cepat, ini akan menjadi PR kita bersama untuk menyusun arah korporasi ke depannya gitu. Karena saat ini Bapak Ibu kita berada di era dengan perubahan itu yang sangat tidak terduga begitu ya. Sehingga saat ini banyak perusahaan itu tidak mampu bersaing atau juga tidak mampu sustain begitu ya dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Gitu. Jika kita lihat di era saat ini ada beberapa isu atau ancaman ya yang mengancam di beberapa perusahaan-perusahaan. Yang pertama adalah terkait teknologi. Kemudian isu kedua adalah terkait geopolitik, dan yang ketiga adalah terkait dengan sustainability. Jadi yang pertama, jika kita lihat dari aspek teknologi ya, bagian besar perusahaan itu sudah menerapkan teknologi AI, kemudian juga banyak yang menerapkan teknologi big data, dan juga
mulai bergeser dari yang sebelumnya operasional menggunakan alat tradisional itu sudah banyak bergeser dengan alat yang sudah otomatis begitu ya. Jika kita mengingat dari materi webinar yang sebelumnya, bahkan dari sistem HR pun sudah terdigitalisasi dengan AI begitu ya. Artinya sudah terotomatisasi dengan baik begitu. Kemudian dari isu yang kedua adalah terkait dengan geopolitik. Nah, ini dampak yang dirasakan adalah terkait dengan salah satunya fluktuasi harga komoditas gitu ya, dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah gitu. Kemudian jika kita lihat isu yang ketiga ini adalah terkait dengan sustainability, di mana eh, masyarakat ya mulai sadar terkait dengan pentingnya ESG dan juga investor yang mulai mempertimbangkan investasi hijau gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dari ancaman ini itu sebenarnya tergantung dari sudut pandang perusahaan. Bisa jadi tiga isu ini akan menjadi ancaman atau juga dapat menjadi keuntungan. Artinya jika perusahaan dapat mengelola strategi dengan baik, maka tiga isu di atas akan menjadi keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan dan perusahaan akan mampu bersaing begitu ya. Kemudian jika kita refleksikan dari isu di atas, Bapak Ibu, terdapat beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia. Di sini banyak perusahaan besar atau grup konglomerasi ya, yang mulai sadar bahwasanya sebenarnya tumbuh itu penting, tapi bertumbuh secara selaras dan terarah itu jauh lebih penting. Jika kita lihat banyak perusahaan yang mulai bertransformasi ke digital, ke teknologi, kemudian juga dari BUMN juga banyak yang melakukan holdingisasi begitu ya. Bahkan isu yang kemarin sempat beredar adalah terjadinya merger dan akuisisi gitu. Nah, sebenarnya yang tidak kalah penting Bapak Ibu adalah kita membahas tentang strategi korporasi ini tidak hanya agar tidak hanya menjadi dokumen gitu ya. Dari webinar ini harapannya tidak hanya menjadi dokumen tapi juga dapat menjadi alat manuver untuk bertahan dan juga memimpin pasar persaingan seperti itu. Kemudian itulah tema kita hari ini sangat menarik dan sangat relevan untuk dibahas ya. Dan harapannya nanti dapat menjawab sebenarnya kita ini di bisnis apa, tapi juga mengapa kita ada di bisnis ini begitu ya Bapak. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Ya, baik. Eh, Pada slide ini Bapak Ibu, kita lihat bahwa bagian eh, korporasi ya, harapannya pada bagian korporasi ini kita akan melihat dari sudut pandang helikopter view. Artinya strategi yang berada pada tingkat korporasi ini harapannya dapat menjangkau semua lapisan yang ada di bawahnya, yaitu pada tingkat bisnis dan hingga tingkat fungsional. Dan jika kita lihat Bapak Ibu, dari strategi korporat ini akan mengatur arah dan ruang lingkup perusahaan, termasuk pilihan bisnis, wilayah operasi, dan keputusan diversifikasi untuk membentuk portofolio yang bernilai gitu ya. Jadi nanti pada layar korporasi ini akan timbul pertanyaan, sebenarnya bisnis apa yang sedang kita hadapi gitu. Kemudian pada layar kedua ini akan membahas ya, menetapkan cara bersaing secara efektif di tiap industri. Dan ini nanti akan timbul pertanyaan, sebenarnya bagaimana cara untuk berkompetisi pada setiap unit bisnis. Kemudian yang ketiga adalah strategi fungsional ya. Di sini terdiri dari empat fungsional dari keuangan, SDM, manufaktur, dan pemasaran. Ini nanti akan menyelaraskan peran unit-unit operasional seperti yang ada empat di sini. Dan nanti akan timbul pertanyaan, sebenarnya bagaimana cara untuk mendukung tiap strategi bisnis begitu. Baik, kita akan membahas satu persatu mulai dari atas. Kita mulai dari helikopter view begitu. Yang pertama terkait dengan strategi korporasi ya, ini merupakan cara perusahaan untuk menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi aktivitasnya di berbagai pasar. Nah, sebenarnya pada umumnya Bapak Ibu, strategi korporasi ini mengarahkan keputusan investasi pada bisnis yang kuat dan melepaskan dari bisnis yang kurang menguntungkan gitu. Selain itu juga dapat mengelola sumber daya di antaranya berbagai bisnis yang memiliki perusahaan. Artinya jika perusahaan itu memiliki banyak bisnis ya, itu dapat dikelola jadi satu,
di tingkat korporasi, sudah terintegrasi begitu ya. Kemudian setidaknya dari aspek korporasi ini terdapat 3 kunci strategi korporasi, Bapak Ibu. Yang pertama, dapat menciptakan nilai atau value creation. Nah, kunci pertama dari strategi korporasi ini adalah value creation begitu ya, atau kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah yang tidak bisa didapatkan jika unit bisnis ini berdiri sendiri gitu. Nah, dalam konteks ini perusahaan bukan sekedar sebagai pemegang saham yang pasif, tapi juga harus menjadi istilahnya menjadi arsitek untuk unit bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan tetap berinovasi. Nah, di sini mungkin saya beri satu contoh terkait dengan value creation begitu ya. Salah satunya adalah di Unilever gitu Bapak Ibu. Di mana Unilever ini mengintegrasikan rantai pasok dan juga research and development lintas kategori. Ada personal care dan juga food. Harapannya ini untuk memberikan efisiensi dan inovasi produk. Jadi sebenarnya value creation yang diciptakan adalah untuk efisiensi dan inovasi produk seperti itu. Kemudian apa namanya? Kunci yang kedua dari korporasi ini adalah untuk melakukan konfigurasi begitu. Jadi sebenarnya konfigurasi ini bagaimana struktur organisasi dan portofolio bisnis diatur agar menghasilkan sinergi dan arah strategis yang jelas begitu. Jadi sebenarnya konfigurasi ini berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan mengelola portofolio bisnisnya. Apakah bisnis diatur berdasarkan sektor wilayah, berdasarkan sistem teknologi, atau juga berdasarkan otonomi yang diberikan kepada unit bisnis. Sehingga pada aspek pada aspek konfigurasi ini akan menentukan efektivitas, koordinasi, dan juga kontrol perusahaan. Nah, di sini mungkin salah satu contoh ya dari kunci konfigurasi. Di sini ada Sinarmas Group ya, Bapak Ibu, di mana Sinarmas ini mengelompokkan bisnis ke dalam unit besar seperti agribisnis, properti, dan juga energi. Jika diketahui, Sinarmas memiliki properti di BSD ya, di Tangerang, kemudian juga memiliki di sektor energi, Indika. Nah, tentunya ini dengan holding yang kuat, itu akan memberikan arah strategis dalam melakukan konfigurasi. Nah, ini salah satu contoh dari Sinarmas. Begitu. Kemudian untuk kunci yang ketiga dari korporasi, yang pertama tadi value creation, yang kedua konfigurasi, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah koordinasi, Bapak. Jadi sebenarnya koordinasi ini bagaimana suatu perusahaan dengan unit bisnisnya itu dapat berinteraksi, berkolaborasi, dan mengintegrasikan semua sumber daya yang ada, begitu. Nah, dalam hal ini koordinasi adalah penghubung ya antara niat strategis dan implementasi nyata. Karena tanpa koordinasi yang baik, maka strategi korporasi itu hanya akan menjadi rencana begitu. Nah, di sini contoh dari koordinasi ada dari Astra Group ya. Saya ambil contoh dari Astra, di mana Astra ini membangun yang namanya Astra Management Development Institute untuk menyinergikan antara pengembangan SDM dan budaya organisasi lintas unit. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait strategi korporasi begitu ya, kita tidak sedang membahas rencana satu bisnis saja, tetapi kita juga membahas bagaimana seluruh unit bisnis dalam satu korporasi ini dapat berjalan serempak atau bersama-sama gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kunci utama ya pada strategi korporat pada tingkat korporasi, yaitu yang pertama tadi value creation, kemudian yang kedua bagaimana dia bisa melakukan konfigurasi dan juga melakukan koordinasi. Kemudian kita turun sedikit di layer yang kedua Bapak Ibu, di tingkat strategi bisnis ya. Nah, setelah arah besar ditetapkan pada strategi korporat ya. Jadi setelah menentukan high levelnya gitu, maka strategi bisnis ini bekerja pada tingkat masing-masing unit usaha atau SBU, Strategic Business Unit. Nah, disinilah perusahaan akan menentukan bagaimana cara untuk bersaing secara efektif di industri atau pasar yang spesifik. Sehingga dalam hal ini strategi bisnis ini akan berkaitan dengan bagaimana memenangkan persaingan, gitu. How to win the competition di setiap pasar. Jika kita lihat pada poin 2 gitu ya, bahwa
strategi bisnis ini menetapkan cara bersaing secara efektif di tiap industri. Nah, dengan fokus membangun keunggulan kompetitif yang relevan dengan pasar sasaran gitu. Nah, contoh dari strategi bisnis di sini, contohnya mungkin kalau dari Astra Internasional gitu ya, di mana strategi bisnis untuk Toyota Astra tentu akan sangat berbeda dengan strategi yang ditetapkan pada unit Astra Credit Companies gitu ya. Tentunya masing-masing harus mengembangkan proporsi nilai dan inovasi produk yang relevan dengan pasarnya, karena ini merupakan dua hal yang berbeda seperti itu. Kemudian setelah kita bicara terkait dengan strategi bisnis ya, kita turun pada layer yang ketiga. Ini terkait dengan strategi fungsional, Bapak. Nah, dari strategi fungsional ini lebih menekankan tentang bagaimana semua fungsi dalam perusahaan, mungkin ada keuangan, SDM, manufaktur, dan pemasaran itu ya, bagaimana dari setiap divisi atau departemen ini dapat menjalankan atau mendukung strategi bisnis yang diputuskan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan gitu. Nah, jadi pada strategi fungsional ini akan menjawab pertanyaan bagaimana cara untuk mendukung tiap strategi bisnis begitu ya. Misalnya, jika suatu strategi bisnis di suatu unit gitu ya unggul dalam inovasi produk katakan, maka strategi fungsional di bagian R&D ini eh, jika suatu unit bisnis ini unggul dalam produk, maka di bagian fungsional, di bagian R&D dan juga pemasaran juga harus mendukung percepatan siklus inovasi tersebut. Jadi akan saling akan saling berkaitan antara divisi. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu, eh, strategi fungsional ini sebenarnya dapat ditranslasikan dalam bentuk program kerja begitu. Jadi contohnya, ketika kita bicara dari atas ya, dari strategi korporasi, katakanlah Telkom mengubah model bisnisnya dengan fokus pada digitalisasi dan integrasi ekosistem digital. Kemudian dari strategi korporasi ini akan diturunkan pada strategi bisnis, yaitu Telkom akan mengembangkan produk dan layanan berbasis cloud computing, kemudian IoT dan big data untuk B2B dan B2C. Setelah kita menentukan strategi korporasi dan strategi bisnis, maka akan diturunkan menjadi strategi fungsional. Nah, pada strategi fungsional ini yang biasanya ditransaksikan menjadi program kerja pada setiap departemen. Gitu. Contohnya bisa jadi Telkom meluncurkan program peningkatan jaringan gitu ya, atau dengan peningkatan digital customer care system gitu. Nah, biasanya ini pada tingkat fungsional ini akan langsung berkaitan dengan divisi terkait. Misalnya pada program pelatihan pasti akan dibawahi oleh divisi HR gitu ya, atau mungkin pelatihan terkait dengan IT itu mungkin menjadi tanggung jawab dari tim IT begitu. Nah, setelah tadi sudah kita mengetahui ya hubungan antara strategi korporasi, strategi bisnis hingga turun pada fungsional. Nah, jika kita rangkum, sebenarnya strategi korporasi ini akan menentukan kemana arah perusahaan akan berlabuh gitu ya. Kemana arah perusahaan secara keseluruhan begitu dari helikopter view-nya. Kemudian jika diturunkan pada strategi bisnis, ini akan menjawab bagaimana cara bersaingnya begitu ya. Bagaimana cara bersaing di masing-masing sektor lebih tepatnya. Kemudian jika kita turunkan pada strategi fungsional, ini akan menjabarkan bagaimana mengeksekusi strategi yang telah ditetapkan. Nah, tadi bisa kita translasikan dalam bentuk program kerja seperti itu. Ya, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Ya, ya baik Bapak Ibu. Dalam membahas strategi korporasi ya, kita tidak bisa melepaskan dari yang namanya visi misi perusahaan. Di mana visi ini merupakan tujuan masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan gitu ya. Sedangkan strategi korporasi ini merupakan istilahnya jalan yang akan dipilih perusahaan untuk mencapai visi tersebut seperti itu. Dengan kata lain, visi ini akan menjawab kemana kita ingin pergi. Sementara strategi korporasi akan menjawab bagaimana kita bisa mencapai ke sana seperti itu. Nah, di sini dicontohkan dengan dua perusahaan, ada Indofood dan juga Ford ya.
Jadi ketika Indofood memutuskan untuk memiliki visi Total Food Solution Company, nah perusahaan berarti ini perusahaan makanan gitu ya. Maka perusahaan ingin memutuskan bahwasanya DNA-nya berada pada perusahaan makanan, penyedia makanan. Nah, bagi Indofood sendiri ini tidak ada pembenaran ya jika memang dia ingin masuk ke perusahaan obat-obatan ataupun garment gitu. Nah, tentu ini akan melenceng dari visi yang telah ditetapkan. Demikian juga ketika Ford ya perusahaan yang kita ketahui ini merupakan perusahaan otomotif yang memiliki visi a car in every garage ya. Maka Ford memiliki DNA bisnis yang sangat jelas yaitu otomotif. Nah, dalam hal ini mengapa perlu adanya statement visi gitu. Jadi sebenarnya visi ini adalah jati diri ya, jati diri yang membenarkan perusahaan dengan perusahaan lain. Mohon maaf, jati diri yang membedakan antar perusahaan satu dengan perusahaan lainnya gitu. Nah, ini sangat sangat mungkin dalam perjalanan bisnisnya, mungkin saja Indofood tergoda untuk memasuki bisnis lain, tapi juga perlu dipertanyakan apakah ini masih relevan dengan bisnis utama atau dengan core bisnisnya saat ini gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Dari contoh dua perusahaan ini kita dapat sedikit apa namanya mengingat ya dari materi yang pernah disampaikan di webinar sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang misi, tentu di situ ada kerangka dalam pembentukan misi, dalam pembentukan visi, yaitu SMART. Yang pertama adalah spesifik, kemudian measurable, achievable, relevant, dan juga time bound gitu ya. Kita coba lihat dari Indofood gitu. Dari segi spesifik, ini tentunya jika spesifik ini visi harus jelas ya, harus jelas dan tidak ambigu. Harus menjawab apa yang ingin dicapai perusahaan dan harus spesifik. Nah, jika kita lihat dari Indofood, visi Indofood ini menyatakan bahwa Indofood ingin menjadi perusahaan solusi pangan secara menyeluruh, total food solution. Artinya di sini tidak hanya memproduksi makanan, tetapi juga menyediakan berbagai aspek dalam rantai pasok pangan ya, dari hulu ke hilir. Kemudian dari indikator yang kedua, setelah spesifik, kemudian measurable. Artinya dari indikator tersebut, dari visi tersebut, itu apakah bisa diukur dengan indikator tertentu. Nah, jika kita lihat dari Indofood ya, secara tidak eksplisit, memang kita tidak melihat ini dapat diukur dengan apa. Kan tetapi secara tidak langsung, saya yakin dari Indofood pasti memiliki KPI untuk mengukur visi tersebut ya. Mungkin salah satunya diukur dengan Customer Satisfaction Index. Jadi memang ada beberapa indikator yang tidak tertulis secara jelas di visi dan itu tidak dipermasalahkan. Kemudian dari yang ketiga adalah setelah spesifik, measurable, kemudian achievement begitu. Jadi artinya visi yang achievable itu memiliki ambisius ya. Jadi visi itu harus ambisius Bapak Ibu. Namun tetap realistis ya. Sehingga dapat dicapai dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Nah, dengan kapabilitas Indofood sebagai konglomerasi pangan yang terintegrasi gitu ya, menjadi total food solution, ini merupakan menjadi total food solution ini sebenarnya merupakan tujuan yang masih dalam jangkauan perusahaan. Artinya ini sangat mungkin bagi Indofood untuk mencapai tujuannya, achievable gitu ya. Kemudian yang poin keempat adalah relevan. Artinya relevan ini bahwa visi ini harus selaras dengan nilai perusahaan dan juga identitas bisnis perusahaan atau harus selaras dengan DNA perusahaan begitu ya. Jadi jika kita lihat dari visi Indofood sendiri, ini sejalan dengan identitas Indofood ya sebagai perusahaan pangan gitu. Saya rasa ini sudah jelas. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir, setelah spesifik, measurable, kemudian achievable, kemudian relevan, dan yang terakhir adalah T, time bound, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya dari indikator time bound ini adalah visi itu sebaiknya mencantumkan jangkauan waktu yang jelas begitu. Kan tetapi ini tergantung dari selera perusahaan masing-masing. Artinya tidak harus perusahaan itu mencantumkan visi ini berlaku untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu tidak harus juga. Kan tetapi tergantung dari bagaimana suatu perusahaan itu memaknai visi yang telah dibuat. Nah, jika kita lihat dari Indofood ini,
visinya tidak mencantumkan timeline yang jelas ya, tidak ada jangka waktu. Namun bisa dimaknai bahwasanya misi yang telah ditetapkan oleh Indofood ini memang tujuannya untuk benar-benar untuk jangka panjang begitu. Nah, ini adalah gambaran gitu ya, gambaran tentang pembentukan visi dan juga nanti kita akan membahas apa keterkaitan antara visi dengan strategi korporasi. Mungkin bisa lanjut di slide berikutnya. Nah, ini akan menjadi pembahasan yang cukup menarik ya, di mana slide ini akan menggambarkan kerangka segitiga korporasi gitu. Yang terdiri dari 3 dimensi utama yang saling berinteraksi untuk menghasilkan keunggulan korporat dan juga ini akan menghasilkan keunggulan kompetitif gitu ya. Di pusatnya ini terdapat visi perusahaan yang istilahnya menjadi kompas ya yang mengacu pada tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan. Jadi dari kerangka ini Bapak Ibu ini menjelaskan bagaimana strategi korporat itu tidak hanya tentang di bisnis apa kita berada, tetapi juga bagaimana kita menciptakan nilai gitu ya, melalui koordinasi, melalui penguatan sumber daya, dengan penguatan arah bisnis dan juga peran dari kantor perusahaan. Gitu. Nah, di bagian tengah kerangka ini ya, lagi-lagi kita menemukan visi perusahaan gitu ya. Jadi jika kita lihat dari visi ini merupakan acuan dalam mengelola sumber daya, menetapkan prioritas bisnis, kemudian menentukan peran kantor pusat atau corporate center. Gitu. Nah, jadi ada beberapa penelitian Bapak Ibu ini yang mengungkapkan bahwasanya perusahaan yang sukses itu adalah perusahaan yang memiliki visi dan berkomitmen untuk memenuhi selama jangka waktu yang telah ditetapkan atau jangka waktu jangka panjang gitu. Artinya visi ini di mana-mana akan selalu melekat pada perusahaan. Selanjutnya, Bapak Ibu, dari visi dan strategi korporasi ya, tentu memerlukan aspek pendukung dari beberapa indikator, dari indikator sumber daya, dari arah bisnis dan juga peran kantor perusahaan gitu. Nah, ini dapat kita lihat dari 3 dimensi pilar yang ada di samping gambar tersebut ya. Jika kita lihat dari sumber daya ini sebenarnya merupakan penataan dan alokasi aset, kapabilitas serta kompetensi unik antar unit bisnis ya. Sebenarnya implikasi dari sumber daya ini adalah bagaimana strategi korporasi harus mampu menciptakan sinergi antar bisnis dan menghindari redundansi kapabilitas gitu. Nah, ini implikasi dari sumber daya. Kemudian jika kita lihat dari aspek yang kedua, aspek bisnis begitu ya. Jadi aspek bisnis ini pengelolaan portofolio bisnis agar selaras dengan arah dan kekuatan kompetitif. Lalu apa implikasinya? Jadi di sini pada aspek bisnis ini untuk menentukan apakah korporasi perlu masuk ke bisnis baru. Apakah perlu masuk ke bisnis baru, apakah perlu keluar, atau perlu melakukan akuisisi. Gitu. Nah ini akan dibahas pada aspek bisnis. Kemudian pada yang ketiga, yaitu pada peran kantor perusahaan, sebenarnya ini adalah fungsi untuk menciptakan nilai melalui struktur organisasi, Bapak Ibu. Jadi menciptakan struktur organisasi sehingga dapat menjawab apakah kantor ini hanya menjadi administrasi atau turut dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, gitu ya. Kemudian selanjutnya dari keseluruhan pilar tersebut itu perlu diimbangi dengan yang namanya koherensi, pengendalian, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Koherensi ini merupakan eh, apakah strategi tiap unit bisnis ini saling melengkapi atau tidak gitu ya. Kemudian jika pengendalian ini sebenarnya berbicara apakah ada sistem untuk memastikan strategi ini dapat diimplementasikan dengan benar. Nah, itu merupakan dari pelengkap gitu ya, yang dapat saling mendukung dari adanya 3 pilar strategi korporasi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita untuk mengaitkan antara visi dan misi, kemudian strategi korporasi, strategi bisnis, hingga strategi fungsional gitu ya. Nah, sebenarnya di sini sebenarnya bisa digambarkan Bapak Ibu dari semua aspek tersebut, dan nanti akan menjadi sebuah struktur yang saling
selaras gitu ya. Jadi ketika perusahaan sudah menetapkan visi, dari visi itu baiknya akan diturunkan menjadi misi. Nah, dari misi itu baiknya akan diturunkan menjadi strategi korporasi yang telah kita bahas tadi ya. Setelah perusahaan menetapkan strategi korporasi, maka akan diturunkan lagi menjadi strategi bisnis ya. Turun jadi strategi bisnis di layar kedua, kemudian eh, dari strategi bisnis yang telah ditetapkan, baiknya diturunkan lagi, didetailkan lagi menjadi strategi fungsional. Artinya sudah menyangkut di tingkat bawah per departemen gitu ya. Nah, setelah dari tingkatan visi kemudian turun menjadi strategi korporasi, turun menjadi strategi bisnis, hingga pada strategi fungsional. Nah, sebenarnya jika ini telah di cascading dengan baik, telah diturunkan dengan baik, maka sebenarnya itu akan tercipta sebuah alignment, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita telah menyusun sebuah matriks keterkaitan yang telah selaras ya dari atas ke bawah. Karena kita tadi telah membahas dari helikopter view, maka itu baiknya diturunkan hingga aspek per departemen. Nah, jika itu dapat diturunkan dengan baik, dengan spesifik, dan dengan terarah, terukur, maka nantinya perusahaan akan mendapatkan yang namanya keunggulan korporat yang baik. Begitu. Jadi mungkin eh, itu ya gambaran terkait dengan bagaimana menciptakan keunggulan korporat dari atas ke bawah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Haris. Baik, Pak Rido, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Jadi sebelum lanjut ke pemaparan dari pemateri kedua, di sini saya akan menyampaikan beberapa highlight dari materi yang telah Pak Rido sampaikan. Mungkin yang pertama, Pak Rido membahas mengenai 3 isu yang bisa menjadi ancaman atau peluang bagi perusahaan, yaitu isu teknologi AI, yang mana ini sangat kita rasakan sekarang dengan adanya ChatGPT atau AI lainnya. Selanjutnya adanya isu geopolitik dan isu mengenai ESG. Yang mana dari 3 isu tersebut itu bisa menjadi peluang bagi perusahaan kita jika kita hadapi dengan strategi atau perencanaan strategi yang matang. Nah, selanjutnya juga dijelaskan terdapat 3 pilar strategi, yaitu strategi korporat yang fokus bagaimana arah perusahaan ke depannya. Kemudian dilanjut strategi selanjutnya yaitu strategi bisnis, yang mana ini bagaimana cara perusahaan untuk bersaing, lebih fokus pada persaingan, bagaimana perusahaan ini bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan yang terakhir itu ada fungsional. Jadi fungsional ini adalah eksekutor, yaitu fokus pada bagaimana cara mengeksekusi dari strategi-strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai visi, yaitu visi merupakan jati diri perusahaan atau pembeda antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dan visi itu untuk memenuhi kriteria dikatakan visi itu harus SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Selanjutnya juga visi itu menjadi pengarah tujuan strategis karena nanti dari visi akan diturunkan menjadi misi perusahaan, yang mana dari misi itu nanti akan menjadi strategi korporasi, kemudian diturunkan lagi menjadi strategi bisnis, dan diturunkan lagi menjadi strategi fungsional. Baik, itu merupakan highlight yang saya sampaikan dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Rido. Baik, selanjutnya sebelum lanjut ke sesi penyampaian materi kedua, terdapat beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami mengingatkan kepada Bapak
dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom, dikarenakan nanti sertifikat akan dikirimkan atau dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Nah, dan juga terdapat link untuk bergabung pada WA Group KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WA Group tersebut. Nah, selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi pada pagi hari ini dapat dikirimkan melalui kolom chat Zoom dikarenakan pada akhir sesi nanti akan diadakan sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim webinar series yang akan menghadirkan pemateri-pemateri dari praktisi profesional dengan tema-tema dan topik yang lebih strategis. Nah, agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar series, silakan Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok @kmmb_consulting, pada YouTube yaitu KMMB Consulting, dan website yaitu kmmb.co.id. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada pemateri kedua di pagi hari ini, yaitu Pak Rizky Andri. Kepada Pak Rizky Andri, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Haris. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di webinar series ya. Udah di series 71, nggak kerasa. Oke, baik. Jadi topik kita pada pagi hari ini memang kita coba recall kembali sedikit materi yang mungkin jika Bapak Ibu yang sudah stay tune di webinar strategi series KMMB dan ITSMA di seri-series awal kita juga sempat membahas terkait dengan strategi pada level korporasi. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rido gitu ya, bagaimana strategi korporasi ini dibentuk, seberapa penting adanya strategi korporasi dan juga bagaimana turunannya dari level visi gitu ya, dari visi perusahaan sampai pada level fungsional. Nah, kurang lebih begitu. Boleh next. Oke, jadi kalau kita bicara terkait dengan strategi korporasi, artinya kita juga eh, perlu melihat ya, sebetulnya perusahaan itu bisnisnya tentang apa. Nah, jadi eh, bisnis yang dilakukan, yang dijalani perusahaan, artinya kita melihat dari sisi portofolio. Nah, ketika kita bicara strategi korporasi, salah satu bagian dari strategi pada level korporasi adalah portofolio manajemen atau portofolio manajemen di mana di dalamnya ada juga portofolio alignment atau mungkin ketika dilakukan perubahan pada portofolio bisnis perusahaan, maka dilakukan realignment dan lain sebagainya. Nah, jadi jika kita ingin melihat dari sisi diversifikasi terhadap portofolio, setidaknya mungkin ada 5 contoh yang bisa kita jadikan referensi gitu ya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dalam mengelola perusahaan dan menentukan arah pengembangan perusahaan pada level korporasi seperti apa sebetulnya nanti DNA perusahaan Bapak Ibu ke depan. Nah, salah satunya mungkin yang pertama bisnis tunggal. Jadi perusahaan Bapak Ibu benar-benar pure hanya menjalankan satu lini bisnis, secara revenue driver juga berasal berasal dari utilisasi dari lini bisnis tersebut. Contohnya apa? Ya, contohnya Netflix. Jadi kalau Bapak Ibu amati, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan yang di sini
sering nonton Netflix gitu ya. Jadi Netflix ini kita ketahui bersama adalah sebuah platform di mana kita bisa nonton film ya, nonton video di sana. Tapi kalau Bapak Ibu cermati lebih lanjut, di situ juga ada film-film yang dibuat atau dipromotori dari Netflix-nya itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan secara bersama, hampir seluruh pendapatan perusahaan ya itu berasal dari satu lini bisnis yang fokusnya pada produksi dan distribusi konten. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir konten itu disalurkan ya. Ini yang jadi revenue revenue streamnya si Netflix begitu. Makanya bisa kita katakan bahwa Netflix ini bisa jadi contoh pada diversifikasi portofolio dengan kategori bisnis tunggal. Nah, dengan karakteristik biasanya di atas 95% pendapatan perusahaan ini berasal dari aktivitas yang terkait. Contohnya itu tadi. Kemudian yang kedua, ada bisnis dominan. Nah, contohnya ini di Walt Disney ya. Jadi secara mayoritas pendapatan untuk Disney ini memang berasal dari industri hiburan. Meski ada beberapa unit-unit terkait lain, contohnya seperti merchandise, media, ya, even secara pembentukan unit bisnisnya ini mereka adalah pengembangan dari unit bisnis utamanya Disney yang bergerak di industri hiburan gitu ya. Tapi secara persentase kalau mungkin kita boleh ambil untuk karakteristik 70 sampai 95% pendapatan dari perusahaan ini berasal dari bisnis dominan. Artinya dari industri hiburan Walt Disney. Jadi untuk memperkuat posisi dari unit bisnis utama ini, eh, Walt Disney mengakuisisi Pixar dan lain sebagainya seperti itu. Untuk menguatkan posisi dari unit bisnisnya Disney untuk di industri hiburan, begitu. Itu untuk bisnis dominan. Kemudian yang ketiga yaitu diversifikasi terkait tapi yang berhubungan dan terbatas. Nah, jadi ada dua ini nanti. Ada diversifikasi terkait berhubungan, yang satu terbatas dan yang satu campuran. Secara karakteristik eh, mungkin sama untuk revenue streamnya up to 70%. Jadi up to 70% dari revenue stream perusahaan itu berasal dari berbagai kompetensi dalam produk, jasa, maupun teknologi atau adanya distribusi. Namun yang membedakan di sini adalah dari segi portofolio. Nah, kita coba lihat ke contoh perusahaannya. Jadi untuk contoh perusahaan yang memiliki diversifikasi terkait dan berhubungan terbatas itu adalah Nestle. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, Nestle ini menjaga portofolionya pada bisnis food and beverage. R&D juga berkaitan sama food and beverage. Kemudian jaringan distribusi global, branding yang dibangun, ini semuanya terkait dengan food and beverage. Artinya Nestle berusaha menjaga image perusahaan bahwa kalau orang atau pasar ingat Nestle, ya berarti ini adalah perusahaan food and beverage, gitu. Nah, kita move on ke contoh yang berhubungan tapi dia campuran. Nah, jadi ini contohnya ada General Electric. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa search gitu ya nanti di Google atau seperti apa. Jadi portofolio dari General Electric ini macam-macam. Ada aviasi ya, penerbangan. Kemudian ada JE Healthcare untuk kesehatan. Ada energi, macam-macam. Jadi eh, hanya sebagian yang memiliki energi teknologi dan manajerial. Artinya dari segi portofolio manajemen, JE Electric ini lebih diverse, lebih campuran ya, lebih campur-campur begitu ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Nestle tadi. Nah, sehingga bahkan beberapa bisnis itu juga ada yang tidak berhubungan gitu.
Nah, ini mirip dengan diversifikasi tidak berhubungan yang kategori kelima. Nah, contohnya di sini eh, apa nih ya, Berkshire Hathaway. Jadi investasi lintas industri tanpa sinergi operasional antar unit atau antar anak perusahaan gitu ya. Jadi Berkshire Hathaway melakukan investasi, mungkin kalau contoh yang di Indonesia saja ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar PNM Venture Capital gitu ya. Jadi PNM Venture Capital salah satu layanannya adalah selain pembiayaan adalah penyertaan, sorry. Ya, adalah penyertaan. Jadi penyertaan terhadap perusahaan pasangan usaha yang mana ini jadi portofolio bisnis dari PNM Venture Capital. Tuh. Oke. Boleh di next. Nah, sebelum kita melangkah pada strategi korporat yang lebih lanjut untuk menentukan portofolio dari korporasi, sebetulnya kita perlu menentukan dulu sebetulnya tujuan dari korporasi atau mungkin ada yang dalam bentuk holding ini seperti apa. Apakah korporasi atau holding ini tujuannya sebagai manajemen holding, katakan. Jadi manajemen holding itu adalah eh, holding yang atau perusahaan yang dia itu tidak mengelola secara operasional dari atau dia tidak ikut serta secara operasional pada anak-anak perusahaannya. Jadi pure dari perusahaan induk ini dia sifatnya adalah eh, secara manajerial saja. Mungkin ada beberapa eh, fungsi yang perlu dipusatkan seperti financial atau HR. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian, ataukah perusahaan induk atau holding ini dia sifatnya operasional. Nah, kalau operasional, maka dari perusahaan induk atau holding ini dia akan ikut serta atau dia akan ikut campur ambil bagian dalam proses pembentukan portofolio holding gitu. Jadi eh, ya, jadi contohnya seperti itu. Atau ada satu lagi yaitu investment holding. Jadi peran dari induk atau holding ini pure dia hanya melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang akan jadi portofolio bisnis dari grup. Seperti itu. Nah, itu perlu ditentukan terlebih dahulu. Sehingga ketika kita melangkah lebih lanjut dalam penentuan strategi korporasi dan penentuan portofolio korporasi ini akan lebih clear. Nah, artinya fokus kita mau kemana itu lebih clear. Jadi semisal sebagai ada beberapa contoh di sini ya, seperti Philip Morris yang dia mengakuisisi Sampurna, tujuannya cukup clear karena Philip Morris waktu itu di tahun 2005 ya, ini sebagai salah satu strategi integrasi secara horizontal di industri tembakau, yaitu supaya Philip Morris bisa lebih menguatkan secara posisi perusahaan pada industri tembakau ini, terutama di wilayah Asia. Nah, jadi untuk mengakuisisi pasar yang ada di Indonesia, terutama Philip Morris ini eh, Philip Morris ini mengakuisisi Sampurna. Nah, ini salah satu bentuk contoh integrasi horizontal. Nanti kita eh, akan bahas juga materi berkaitan dengan strategi horizontal dan vertikal. Mungkin di slide setelah ini. Kemudian ada contoh lagi, merger dari Bank Niaga dan Lipo Bank. Ini menjadi CIMB. Jadi pada tahun 2008 ya, Bank Niaga dan Lipo Bank bergabung untuk menjadi CIMB Niaga, begitu ya, untuk memperkuat posisi pasar dan memenuhi regulasi Bank Indonesia kala itu. Nah, jadi ini mirip-mirip antara tujuan dari Philip Morris dan juga dari CIMB Group. Cuma bedanya dari cara atau transaksi akuisisi gitu ya. Yang Philip Morris melakukan akuisisi, sedangkan CIMB Group melakukan merger dari dua bank yang mereka miliki. Kemudian ada satu contoh lagi berkaitan dengan portofolio.
Kalau Bapak Ibu perhatikan perusahaan Indofood ya, dia punya hampir keseluruhan dari ran- dari rantai pasok yang mereka perlukan. Artinya bagaimana? Jadi mungkin kalau Bapak Ibu tahu Indomie ya, itu kan ya diproduksi oleh Indofood CBP. Nah, I- Indomie dalam proses produksinya tentu akan membutuhkan tepung. Nah, Indofood sebagai induk dari CBP begitu ya, berusaha mengamankan dari segi rantai pasok dan juga untuk menjaga kualitas dari bahan baku yang digunakan. Kemudian diakuisisi Bogasari. Nah, ternyata ketika bikin Indomie, mereka juga butuh minyak. Mereka butuh minyak goreng. Kemudian muncullah Salim Infomas, ya, yang apa namanya produksi minyak goreng, kemudian ada margarin dan lain sebagainya. Nah, minyak goreng oh, ternyata butuh suplai kelapa sawit yang cukup banyak, gitu ya. Sehingga untuk mengamankan posisi dari Salim Infomas ini melalui anak usahanya Salim Infomas, Indofood Agri itu ya. Kemudian ada London Sumatera. Nah, London Sumatera ini dia dia bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi dari hulu ke hilir proses produksi Indomie ini benar-benar dijaga dalam genggamannya Indofood seperti itu. Sehingga secara quality, secara eh, kuantiti juga ya, kuantiti pemenuhan bahan baku dan juga kecepatan produksi ini benar-benar bisa berada dalam kendali satu rantai pasok yang sama. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk integrasi vertikal dengan tujuan untuk efisiensi distribusi dan penguasaan pasar gitu. Oke, next. Nah, ini kita bahas sedikit berkaitan dengan integrasi vertikal dan juga integrasi horizontal. Jadi namanya integrasi ya, namanya integrasi yaitu kita menggabungkan. Nah, tapi jangan tidak dimaknai menggabungkan ini adalah harus merger, tidak ya. Tapi kita bisa melakukan berbagai skema transaksi, baik itu merger, kemudian bisa juga akuisisi, atau mungkin sebatas KSO. Nah, itu kembali pada kebutuhan dari setiap korporasi secara tujuan dan sejenisnya. Jadi intinya kalau berkaitan dengan strategi horizontal, kelebihannya memang kita bisa meningkatkan secara efisiensi biaya dengan memperluas diferensiasi produk dan juga memperkuat daya tawar serta mengurangi intensitas persaingan. Jadi seperti contohnya Philip Morris tadi ya mengakuisisi Sampurna memang secara tujuan cukup clear untuk menjaga eksistensi Philip Morris di industri terutama pada wilayah Asia. Nah, tapi kekurangannya apa? Kekurangannya dari integrasi horizontal adalah akan munculnya kompleksitas organisasi. Jadi ketika eh, Philip Morris mengakuisisi Sampurna, ya pasti akan banyak muncul di sana itu tantangan-tantangan yang berkaitan dengan kompleksitas organisasi. Nah, artinya dari Philip Morris mereka juga harus mengintegrasikan bagaimana struktur organisasi, bagaimana budaya organisasi, kemudian bagaimana mungkin sistem remunerasi dan penilaian karyawan yang ada di Philip Morris ini ke Sampurna, perusahaan yang mereka akuisisi. Jadi tentu tantangannya akan cukup kompleks ya berkaitan dengan proses integrasi ketika dilakukannya integrasi horizontal seperti itu. Kemudian untuk integrasi vertikal, kelebihannya memang kita bisa menjamin secara mungkin ketersediaan bahan baku dan distribusi gitu ya. Kita memastikan dalam satu rantai supply chain semua dari hulu ke hilir ini berada dalam genggaman kita. Artinya berada dalam kendali kita. Nah, kita meminimalisir faktor eksternal yang dia bisa menghambat atau dia bisa mempengaruhi secara signifikan dari proses
alur rantai produksi atau proses supply chain itu tadi dengan mengurangi ketergantungan pasar. Seperti contohnya tadi, ketika produksi Indomie dari CPP karena membutuhkan suplai tepung dengan kualitas yang bagus dan juga dalam jumlah yang banyak, untuk mengurangi ketergantungan dari CPP terhadap supplier tepung, maka diakuisisi Bogasari dan seterusnya. Nah, juga yang menjadi highlight itu terkait yaitu untuk meningkatkan kontrol kualitas. Karena memang integrasi vertikal ini benar-benar membantu korporasi untuk menjaga secara kualitas baik itu eh, kalau contohnya CPP tadi ya berkaitan dengan bahan baku, nah, ada lagi yang lain mungkin kalau perusahaan Ya, jasa maka biasanya yang dikendalikan itu terkait dengan waktu misalnya seperti itu. Tapi memang kekurangannya yaitu biaya hierarkikal yang cukup tinggi dan berkurangnya efisiensi dan kualitas karena minimnya kompetisi internal. Jadi ya memang kekurangannya dari integrasi vertikal ini adalah mengurangi kompetisi secara internal dan juga adanya potensi eh, berkurangnya efisiensi perusahaan karena kan harus akuisisi perusahaan lain, kemudian harus melakukan operasional produksi sendiri dan seterusnya seperti itu. Artinya secara resiko operasional pasti eh, integrasi vertikal ini menimbulkan resiko operasional yang lebih tinggi seperti itu. Karena kita benar-benar mengambil ibaratnya proses produksi yang biasanya sorry, yang biasanya kita nggak produksi tepung, kita tinggal beli, tapi kita harus menjaga produksi tepung kita sendiri sekarang. Nah, jadi risiko operasional akan beralih ya secara kepemilikan menjadi milik dari CPP dalam hal ini contohnya. Kemudian ada juga integrasi secara diagonal. Ya, kelebihannya memang integrasi ini memungkinkan efisiensi biaya melalui economic of scale atau adanya replikasi pada konsep yang sudah sukses sebelumnya di pasar, kemudian secara trade-off-nya pada peningkatan daya tawar dan juga daya saing ya sebetulnya dari perusahaan yang melakukan integrasi secara diagonal. Tapi kekurangannya ini mirip-mirip dengan integrasi horizontal. Pasti akan muncul adanya perbedaan budaya, kemudian adanya perbedaan secara mungkin regulasi. Kalau industri atau bisnis itu dia sifatnya highly regulated gitu ya, dengan peraturan-peraturan, mungkin dari peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian adanya perbedaan daya beli antar wilayah. Nah, ini seringkali menimbulkan kompleksitas secara manajerial dan juga perlu biaya untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan juga adaptasi. Jadi contoh aja ada perusahaan rental gitu ya, wilayah operasinya di eh, Indonesia. Nah, ketika dia menyalurkan kendaraan-kendaraan ini ke berbagai wilayah, kemudian mereka harus ngurus secara administratif legalitas kendaraan-kendaraan mereka di berbagai wilayah dan mereka harus menentukan berapa sebetulnya nilai sewa di berbagai wilayah. Nah, itu kan setiap wilayah pasti memiliki perbedaan atas indikator-indikator yang atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan rental ini tadi. Nah, ini yang seringkali menjadi kompleksitas dari integrasi diagonal. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, kemudian integrasi mana yang paling bagus untuk dilakukan? Apakah horizontal, vertikal, atau diagonal? Nah, saya kembalikan ke pernyataan saya sebelumnya, yaitu kita harus menyadari dulu sebetulnya tujuan dari korporasi atau mungkin holding yang kita kelola ini seperti apa. Tadi ada 3 jenis ya, apakah sebagai manajemen holding, kemudian operasional holding atau investment holding. Nah, jadi nanti secara fokus dari korporasi akan lebih clear
ya. Apakah mereka mengelola portofolio, apakah mereka hanya melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang potensial, atau bahkan dari korporasi ini nanti ke depan juga akan mengelola secara operasional dari portofolio bisnis yang ada di grup. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu secara clear memahami ya tujuan dari korporasi atau holding Bapak Ibu ini seperti apa. Jadi kalau dijelaskan Mas Rido ada visi dan misi ya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar clear memahami visi dari korporasi atau holding Bapak Ibu ini seperti apa. Baru nanti akan lebih mudah ketika menentukan strategi korporasi berkaitan dengan pengelolaan portofolio dari grup. Seperti itu. Oke, next. Ya, dalam dimensi strategi korporasi, ini ada kombinasi antara koordinasi dan ketergantungan. Jadi kalau kita coba lihat pada grafik ya, pada grafik di sebelah kiri, di sumbu vertikal, di situ ada hubungan perusahaan dan unit bisnis. Kemudian pada sumbu horizontal, yaitu hubungan antar unit bisnis. Jadi sumbu vertikal itu sifatnya dari bottom up, artinya dari unit bisnis atau anak perusahaan ke induk atau korporasi. Sedangkan horizontal pemahamannya adalah pemahamannya adalah antar unit bisnis atau antar anak perusahaan seperti itu. Jadi kalau kita coba bagi gitu ya, kita coba pilih berdasarkan berapa tinggi rendahnya hubungan dari unit bisnis ke korporasi maupun unit bisnis ke unit bisnis yang lain, itu setidaknya ada 4 kuadran ini yang bisa membantu kita untuk memetakan secara posisi portofolio unit bisnis kita ini seperti apa. Jadi mungkin yang pertama di leverage. Jadi unit bisnis yang ada di kuadran leverage ini dia banyak bergantung kepada aset atau kapabilitas dari korporasi dengan koordinasi antar unit bisnis lain yang minimal. Jadi mungkin saya ambil salah satu contoh itu ada di Pelindo Group, yaitu di subholding peti kemasnya ya. Kalau apa namanya kepemilikan ya, mungkin informasi kepemilikan dari terminal-terminal yang berkaitan dengan bongkar muat, peti kemas, curah kering ya, itu ada di kepemilikan subholding eh, Pelindo Peti Kemas atau SPTP. Kemudian SPTP ini dia punya anak perusahaan yang dia sifatnya itu mengelola ya, mengelola atau sebagai operating dari terminal-terminal yang dimiliki oleh subholding SPTP itu tadi. Nah, namanya ada apa, Terminal Teluk Lamong, kemudian ada IBC, TPK dan dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh pada kuadran leverage. Jadi Terminal Teluk Lamong eh, dia secara fungsi ya, secara peta peran perusahaan ini adalah sebagai operasional pada terminal-terminal yang dimiliki oleh SPTP. Artinya TTL ini dia tidak punya aset terminal sendiri, tapi asetnya adalah di SPTP tadi. Nah, sehingga bisa dibilang sebetulnya Terminal Teluk Lamong ini cukup bergantung ya pada aset dan kapabilitas yang dimiliki oleh SPTP untuk dikelola. Gitu. Jadi semakin banyak aset yang dimiliki SPTP yang bisa dikelola TTL, maka secara kinerja TTL juga akan naik. Ya, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Kemudian yang kedua mungkin di kuadran integratif gitu ya. Pada kuadran ini, unit bisnis bergantung pada aktiva korporasi dan aktiva bisnis unit lain untuk beroperasi secara sukses. Jadi, saya ambil contoh lagi mungkin di grupnya PNM Venture Capital ya. Jadi PNM Venture Capital ini dia punya banyak anak perusahaan Bapak Ibu. Ada ada yang sewa motor, kemudian ada yang outsourcing, ada yang asuransi, broker asuransi.
dan seterusnya. Ya. Dan ini merupakan satu ekosistem. Nah, ini merupakan contoh yang bagus ini untuk kuadran integratif. Jadi dari PNM Venture Capital sendiri, dia itu dari korporasi ya, PNM Venture Capital dari induknya itu, dia punya layanan itu pembiayaan. Jadi apa namanya? Kalau di PNM Holding pusat, mungkin Bapak Ibu kenalnya itu Bank Mekar, itu ya. Mungkin cukup familiar ya di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi dari PNM Venture Capital punya layanan pembiayaan yang mana ini sifatnya mungkin bisa dibilang mirip seperti door-to-door financing grup lain atau grup lain sorry door-to-door lending atau grup lending. Jadi apa namanya ada sekelompok ibu-ibu di desa gitu ya yang kemudian diberikan akses ke pembiayaan. Nah, ketika memberikan akses ke pembiayaan ini, nah, tentu dibutuhkan adanya orang yang ada di lapangan. Maka ada namanya account officer. Nah, account officer ini dia disediakan dari salah satu perusahaan PNM Venture Capital yang bergerak di bidang outsourcing. Nah, kemudian account officer ini ketika dia harus keliling ke desa-desa, maka butuh kendaraan, butuh sepeda motor. Nah, ada satu anak perusahaan PNM Venture Capital yang dia bidang usahanya itu di otomotif yang menyediakan yang menyediakan kendaraan untuk account officer ini tadi. Nah, jadi secara portofolio bisnis yang ada di grup atau ekosistem ini, si anak-anak perusahaan yang outsourcing tadi, kemudian rental kendaraan itu tadi, mereka punya ketergantungan yang cukup tinggi pada si induk PNM Venture Capital ini karena layanannya mereka mostly berasal dari kebutuhan PNM Venture Capital untuk menyalurkan pembiayaan. Nah, tapi mereka juga punya hubungan antar anak perusahaan yang cukup erat karena satu menyediakan orangnya, kemudian satu menyediakan kendaraannya, kemudian yang broker dia menyediakan asuransinya, seperti itu. Jadi hubungan antar anak perusahaan juga cukup erat di sini pada kuadran integratif. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian untuk yang portofolio, ini antar unit bisnis dapat beroperasi secara independen ya dari korporasi maupun unit bisnis yang lain. Jadi mereka benar-benar tidak terkait secara erat gitu ya, baik dari unit bisnis ke arah korporasi maupun unit bisnis ke unit bisnis yang lain. Jadi ada Bapak Ibu beberapa grup ya, ada beberapa eh, grup atau beberapa holding itu yang mereka punya portofolio bisnis mereka itu benar-benar nggak saling terkait. Jadi dari si owner gitu ya, dari si owner melihat bisnis F&B lagi rame, prospeknya lagi bagus, invest ke F&B. Kemudian melihat bisnis apa perfilman lagi naik daun juga, prospeknya bagus, invest ke production house. Nah, kalau kita lihat kan sebetulnya nggak ada korelasi yang signifikan antara bisnis F&B dengan bisnis production house. Nah, jadi memang benar-benar tidak saling terkait. Dan secara operasional pun dari portofolio bisnis F&B dan bisnis production house, ini pasti mereka juga nggak ada keterkaitan satu sama lain. Tidak ada apa namanya ya ketergantungan antara F&B dan juga production house. Dan mereka juga tidak tergantung pada induk perusahaan atau holding karena mungkin holdingnya sifatnya adalah investment holding. Seperti itu. Jadi itu contoh untuk kuadran portofolio. Kemudian ada juga yang di kuadran federal, ya.
kanan bawah, yaitu unit bisnis yang ada berkoordinasi satu sama lain, tapi dengan tapi dengan pengaruh korporasi yang minim. Jadi contohnya antar anak perusahaan mereka punya bisnis portofolio yang saling ketergantungan ya, yang mengharuskan mereka untuk saling melakukan koordinasi satu sama lain. Namun posisi induk perusahaan di sini tidak begitu ikut campur dalam proses kolaborasi antara anak perusahaan satu dan juga anak perusahaan yang kedua. Nah, contohnya apa? Mungkin bisa ditemui pada eh, grup atau holding yang yang induknya ini memegang peranan sebagai aset manajemen holding gitu. Jadi secara kepemilikan aset itu ya, biasanya itu semuanya ada di holding. Nah, jadi holding hanya mengelola aset. Kemudian untuk utilisasi dari aset-aset ini fungsinya ada di anak perusahaan. Nah, contohnya seperti SPTP tadi, meskipun tidak sepenuhnya SPTP itu adalah aset manajemen company gitu ya, tapi kita bisa ambil sedikit contohnya seperti terminal-terminal yang kemudian dioperasikan oleh anak usaha dari SPTP itu tadi. Ya, jadi induk perusahaan atau holding di sini benar-benar fokusnya hanya mengelola aset. Nah, sedangkan untuk portofolio bisnisnya itu dijalankan ya atau dioperasikan oleh anak perusahaan dan mereka yang saling berkoordinasi dalam proses integrasi gitu ya, dalam proses kolaborasi untuk memaksimalkan utilisasi dari aset-aset yang mereka kelola. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, next, ada lagi? Oh iya, oke. Eh, Berarti cukup saya rasa dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Aris. Terima kasih. Ya, baik Pak Rizky Andri, terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, di sini saya akan memberikan beberapa highlight dari materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizky Andri. Jadi yang pertama ini menciptakan nilai tambah melalui diversifikasi bisnis, yaitu ada beberapa contoh yang sudah dijelaskan seperti Netflix yang memiliki bisnis tunggal, kemudian Disney yang memiliki bisnis dominan, kemudian ada Nestle yang diversifikasi terkait berhubungan terbatas. Kemudian ada General Electric, ini diversifikasi terkait dengan berhubungan campuran. Dan yang terakhir ada Berkshire Hathaway, yaitu diversifikasi yang tidak berhubungan. Selanjutnya juga disinggung sedikit mengenai holding, yaitu ada beberapa contoh holding seperti manajemen holding, yaitu perusahaan holding yang hanya berperan sebagai manajerial saja, tidak ikut campur dalam operasionalnya. Kemudian ada operasional holding, jadi ini perusahaan holding yang selain menjadi manajemen juga ikut langsung dalam operasional di anak-anak perusahaan. Kemudian yang terakhir ada investment holding yang fokus pada pengelolaan asetnya saja. Dan selanjutnya juga ada beberapa contoh akuisisi, merger, atau bergabungnya produsen-produsen dalam suatu produk. Seperti yang akuisisi ini ada contohnya Philip Morris yang mengakuisisi Sampurna. Kemudian yang merger ini antara dua bank yaitu Lipo Bank dan Bank Niaga menjadi CIMB Niaga. Lalu ada bergabungnya para produsen yaitu ada Indofood, CBP, kemudian Bogasari dan Salim Infomas. Yang mana dari penggabungan ini untuk memperkuat bisnis mereka supaya tidak tergantung pada produsen lainnya. Nah, dan yang terakhir ini juga dijelaskan mengenai 4 kuadran tadi, yaitu ada leverage, portofolio, integratif, dan federal. Yang mana leverage ini lebih ke
perusahaan holding yang menjadi tenaga pendorong kepada unit bisnisnya. Artinya perusahaan holding tersebut sangat terkait terhadap eh, anak perusahaannya atau unit bisnisnya. Kemudian ada yang integratif, yaitu tiap perusahaan atau tiap unit perusahaan itu memiliki keterkaitan erat dalam menjalankan proses bisnisnya. Selanjutnya, yang portofolio ini lebih ke tiap unit bisnis itu berdiri sendiri dan tidak saling terkait. Dan yang terakhir ada federal, yaitu tiap unit bisnis ini saling kolaborasi, namun peran induknya hanya berperan sebagai aset manajemen holding saja. Baik, itu yang bisa kami sampaikan sebagai kesimpulan. Selanjutnya ini masuk ke sesi tanya jawab. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, pertanyaan dari para audiens. Yang pertama dari Pak Arnoldus. Jadi di sini Pak Arnoldus ingin bertanya langsung kepada pemateri atau saya bantu bacakan untuk pertanyaannya, Pak? Membacakan itu. Baik, terima kasih Pak Arnoldus. Jadi di sini Pak Arnold menanyakan strategi mengenai di beberapa perusahaan, visi misi perusahaan bisa berubah mengikuti perkembangan situasi. Nah, apakah ini bisa dimungkinkan dalam strategi bisnis dan apakah juga dimungkinkan adanya visi misi di departemen? Itu untuk pertanyaan pertama. Baik, bagi Pak Rido atau Pak Rizky, kami persilahkan. Ya, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu ya. Pertanyaan Baik, yang Pak Rido. sangat menarik begitu. Nah, tentu ini ada kaitannya dengan kaidah atau kerangka dari penyusunan visi tersebut ya. Jadi biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, pada penentuan visi itu ada indikator time bound gitu. Artinya memang baiknya perusahaan dalam menentukan visi itu menentukan durasi atau jangka waktu eh, berlakunya visi tersebut begitu ya. Dan memang pada implementasinya itu sebagian perusahaan akan memperbarui visinya itu antara 5 hingga 10 tahun ke depan. Mengapa demikian? Karena pada siklus 5 tahun hingga 10 tahun itu saya yakin pasti banyak terjadi perubahan gitu ya, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Dan perubahan visi itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Yang menjadi konsekuensi adalah ketika visi itu berubah, maka secara tidak langsung strategi yang kita susun di bawahnya itu juga akan ikut terdampak. Ya, jadi ini konsekuensinya. Yang pertama, dari strategi korporasi juga akan ikut berubah. Kemudian yang kedua, strategi bisnis juga akan menyesuaikan karena sifatnya tadi cascading gitu ya, turunan dari korporasi. Dan yang terakhir dari strategi fungsional juga akan ikut terdampak gitu. Mengapa demikian? Karena kita ketahui tadi bahwa visi ini sifatnya helikopter view ya. Artinya jika atasnya berubah, maka bawahnya juga akan ikut terdampak berubah. Bahkan dari segi KPI pun juga besar kemungkinan akan ikut menyesuaikan seperti itu. Dan kemudian following question dari Pak Arnold ya, apakah dimungkinkan adanya visi misi departemen? Nah, saya rasa ini dimungkinkan ya jika departemen memiliki visi misi tersendiri. Hanya saja yang membedakan ada skupnya. Jika visi misi korporasi akan mencakup semua departemen, jika visi misi departemen akan spesifik pada departemen tersebut. Nah, bahkan sebenarnya tidak hanya visi misi per departemen saja yang disarankan, tetapi juga dari roadmap gitu ya. Bahkan dari roadmap perusahaan yang sifatnya itu high level itu juga biasanya diterjemahkan lagi ke dalam roadmap per departemen. Artinya nanti roadmap per departemen ini jatuhnya akan menjadi day-to-day activity yang dilakukan oleh departemen tersebut. Jadi kesimpulannya, jika memang itu diterapkan ke departemen, maka akan membantu perusahaan dalam mencapai visi misinya tersebut. Mungkin demikian. Oh, terima kasih. Eh, baik, Pak Rido, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Ya, di terima sini kasih. Pak Andri akan menambahi. Baik, Pak. Ya,
Terima kasih Pak Aris. Mungkin menambahkan dari jawaban Pak Rido sebelumnya ya. Memang dalam kerangka smart ada satu aspek yaitu time bound. Tapi seringkali eh, beberapa, bukan beberapa ya, seringkali ketika di lapangan prakteknya visi ini kita tidak berani memberikan statement secara clear ya, kapan visi itu akan tercapai. Jadi misal visinya berkelas dunia di tahun 2030. Nah, kadangkala tahun 2030-nya ini yang jadi dilema. Nah, karena ketika kita sudah memberikan statement kita akan menjadi kelas dunia di tahun 2030, kemudian ketika di tahun 2030 kita tidak atau belum dapat mencapai predikat kelas dunia itu, maka itu akan jadi suatu evaluasi. Nah, kadangkala ini yang menjadi dilema di lapangan. Nah, makanya eh, memberikan time bound pada visi yang kita rumuskan itu bagus karena kita memiliki tolak ukur parameter yang jelas kapan visi itu harus benar-benar kita capai. Namun tidak ada salahnya juga semisal Bapak Ibu merasa visi itu tidak perlu disebutkan secara spesifik harus terrealisasi di tahun berapa. Nah, karena pada kaidahnya visi adalah sebuah tujuan jangka panjang dan itu adalah mimpi besar yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi kalau di kalau apa namanya peribahasa gitu ya, kalau di peribahasa mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bermimpilah setinggi langit atau bermimpilah apa gitu ya. Nah, intinya mimpi itu harus disetting sebagai suatu pencapaian yang yang tinggi gitu. Tapi tetap tinggi ini memperhatikan kaidah dari smart tadi. Artinya itu harus tetap achievable, harus realistik begitu. Nah, terkait dengan time bound seperti itu. Tidak tidak harus spesifik, benar-benar harus ada batasan waktu terkait dengan visi. Nah, terus mungkin menjawab berkaitan dengan apakah dimungkinkan adanya perubahan, sorry, perubahan bisa terkait dengan perubahan mengikuti dengan situasi atau perkembangan dari bisnis gitu ya. Nah, ini sangat dimungkinkan mungkin Bapak Ibu ya, karena tidak mungkin kalau sekarang di BUMN di jangka waktu 5 sampai 10 tahun mungkin ya mengikuti dalam proses penyusunan RCPP. Tapi di beberapa kondisi bahkan kita bisa menemui dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun saja itu perubahan yang ada di lingkungan ini sudah sangat dinamis ya. Karena kita berada dalam dalam kondisi industri yang mungkin bisa disebut sebagai VUCA gitu ya. Jadi perubahan terhadap visi ini memang sangat dimungkinkan, menyesuaikan dengan arah pengembangan dari perusahaan ini seperti apa dan juga secara timeline pencapaian maupun staging tahapan dari perkembangan perusahaan ini akan disetting seperti apa. Nah, kemudian turun pada tadi visi misi yang ada di departemen. Ya, memang sejatinya visi dari level korporasi ini dia harus diturunkan atau ditranslasikan hingga ke level fungsional. Nah, jadi ketika diturunkan dalam bentuk yang tadi Pak Rido sampaikan, ya ada roadmap departemen gitu ya. Nah, di sana kadang juga ada visi visi misinya departemen sendiri. Tapi kadangkala di roadmap pada level departemen hanya hanya ada yang hanya mencantumkan dalam bentuk target atau pencapaian yang dia itu mendukung visi perusahaan seperti itu. Memang kalau ada apa namanya tujuan ya di level departemen ini harus benar-benar dicek dan dipastikan bahwa tujuan yang ada di level departemen atau di level fungsional ini benar-benar relate dengan visi di level korporasi. Jangan sampai visi korporasi bilang perusahaan akan ke timur
ya. Tapi ternyata ketika ditranslasikan ke departemen, ternyata departemennya mau jalan ke barat. Ya, jadi itu mungkin yang jadi beberapa pertimbangan. Oke. Ya, mungkin ada feedback Pak dari Pak Arnold yang menanyakan pertanyaan pertama tadi, atau mungkin Iya, ada pertanyaan lanjutan. cukup cukup karena mungkin bagi beberapa perusahaan itu akan saya kita masuk di perusahaan yang sebelumnya cuma ada visi misi umum, tapi masuk di perusahaan tertentu itu harus sampai ke departemen, lalu kemudian visi misi juga bisa berubah. Nah ini mungkin kita sebagai saya sendiri saya sebagai soalnya nih. Nah yang kita tahu selama ini visi misi itu ya cuma satu kalau perusahaan. Ya, memang untuk mengurangi ambiguitas gitu ya mungkin Pak Arnold. Jadi sebaiknya memang visi ini mungkin hanya ada di level korporasi. Karena mungkin kalau di level departemen tapi disebut sebagai visi rasanya terlalu sakral. Terlalu bahasanya terlalu tinggi gitu ya. Jadi ditakutkan ada ambiguitas yang muncul ketika istilah visi ini ada di berbagai level. Nah, mungkin sebagai saran atau rekomendasi visi ini tetap dijaga pada level korporasi karena memang sejatinya demikian. Nah, ketika di level departemen ya, ketika mereka ingin atau di departemen itu ingin ada state clear berkaitan dengan tujuan ya yang perlu dicapai oleh departemen, nah itu bisa ditranslasikan visi korporasi tadi dalam bentuk tujuan departemen. Nah, termasuk dari target-targetnya KPI departemen, apa namanya, dan rencana strategi fungsionalnya seperti apa dan seterusnya seperti itu. Ya, untuk mengurangi ambiguitas mungkin, Pak. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rizky Andri atas jawabannya. Mungkin Pak Arnold ada yang mau disampaikan lagi Cukup. atau ada pendapat lagi? Ya, baik. Terima kasih Pak Arnold. Jadi singkatnya, kalau untuk masalah visi misi bisa berubah atau tidak, itu sangat bisa. Karena misal kalau visi kita yang kita buat itu tidak tercapai, misal kita membuat visi menjadi perusahaan internasional di tahun 2030 dan itu tidak tercapai, maka itu akan bisa menjadi evaluasi bagi perusahaan kita. Dan untuk masalah visi di level departemen itu eh, lebih baik dijaga di level korporasi saja, karena untuk di level departemen itu lebih baik turunan dari visinya saja, yaitu tujuan eh, perusahaan. Seperti itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Dan saya lanjut untuk pertanyaan kedua ini dari Bu Agustina. Baik, Bu Agustina, apa Ibu mau menyampaikan pertanyaan secara langsung atau saya bantu bacakan, Ibu? Ya, baiknya. Jadi saya bantu bacakan saja di sini. Di sini pertanyaan dari Bu Agustina, apa yang membedakan antara keunggulan korporat dan keunggulan kompetitif dalam kerangka segitiga strategi? Mungkin Pak Rido dan Pak Rizky Andri bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Karena ini tadi pertanyaan yang konteksnya pada segitiga korporasi begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari segi keunggulan kompetitif itu bisa dilihat dari segi bisnis maupun korporasi. Namun dalam hal segitiga korporasi ini yang membedakan adalah scope atau cakupannya begitu ya. Jika keunggulan kompetitif ini akan muncul dari masing-masing unit bisnis. Misalnya seperti keunggulan produk, kemudian dari keunggulan peralatan, keunggulan teknologi begitu ya. Namun jika dari segi keunggulan korporasi ini adalah keywordnya adalah nilai tambah.
nilai tambah yang diciptakan dari sinergi antar unit sehingga bisa memberikan eh, nilai tambah bagi perusahaan. Jadi yang membedakan ini adalah skopnya. Saya rasa itu Pak Haris. Baik, Pak Rido, terima kasih atas jawabannya. Mungkin di sini Pak Rizky Andri akan menambahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Aris, terima kasih Pak Rido untuk jawabannya. Ini mungkin sedikit menambahkan gitu ya, terkait dengan pertanyaan apa yang membedakan antara keunggulan korporat dan juga keunggulan kompetitif dalam kerangka segitiga strategi. Jadi mungkin saya sedikit gambarkan juga di sini bahwa keunggulan korporat ini dia muncul ketika ketika perusahaan atau korporasi itu dia punya keunggulan kompetitif ya, kemudian dia bisa mengkoherensikan gitu ya, dia bisa melainkan antara sumber daya dan peran dari perusahaan, dan dia juga bisa mengendalikan gitu. Jadi keunggulan korporat ini muncul ketika adanya keunggulan kompetitif, kemudian adanya koherensi dan juga adanya kendali atas keunggulan itu. Nah, jadi lapisannya begitu. Nah, berarti kalau mau apa namanya dipahami secara mudahnya begitu ya, keunggulan kompetitif itu adalah salah satu bagian yang menyusun keunggulan dari korporasi. Nah, jadi ketika kita berhasil mengintegrasikan antara sumber daya dengan bisnis kita, yang muncul adalah keunggulan kompetitif ya, yang di atas ini. Nah, kemudian kalau kita eh, bisa mengintegrasikan dari sisi bisnis dan dari segi peta peran perusahaan kita, ya, maka kita akan punya kendali terhadap bisnis atau portofolio dari unit bisnis kita. Nah, sedangkan kalau kita bisa mengintegrasikan antara sumber daya yang kita miliki dan peran atau ya dan peta peran ya atau fungsi dari perusahaan kita, maka yang kita dapatkan adalah koherensi. Jadi sumber daya yang kita miliki ini sesuai dengan fungsi dan juga peran dari perusahaan kita. Makanya muncul koherensi. Begitu. Jadi eh, mungkin jawaban pertanyaannya lebih tepatnya ini adalah beda lapisan gitu ya, beda dimensi. Jadi keunggulan kompetitif itu adalah salah satu aspek yang menyusun atau yang menimbulkan adanya keunggulan korporat. Begitu mungkin. Baik, terima kasih Pak Rido dan Pak Andri atas jawabannya. Jadi secara singkatnya itu untuk yang dari koherensi, pengendalian, dan keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif itu adalah salah satu bagian dari keunggulan corporate. Itu untuk singkatnya. Mungkin di sini dari Bu Agustina ada pertanyaan tambahan atau ada tanggapan lain mengenai pertanyaan ini, Bu? Oh, baik. Jadi mungkin untuk pertanyaan dari Bu Agustina bisa dicukupkan. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Pak Amron Ali. Di sini pertanyaannya mau saya bantu bacakan atau eh, Bapak tanyakan kepada para pemateri, Pak Amron. Ya, baik, di sini saya bantu bacakan. Jadi pertanyaannya, apa pentingnya membedakan antara strategi korporasi dan strategi bisnis? Bagaimana jika perusahaan memiliki unit bisnis yang saling berkaitan? Eh, bisa dijawab Pak Rido atau Pak Rizky Andri? Saya persilahkan. Oke, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu ya. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Rido. Tanyaan dari Pak Amran ya.
apa pentingnya membedakan antara strategi korporasi dan strategi bisnis, kemudian bagaimana jika perusahaan memiliki unit bisnis yang saling berkaitan. Oke, yang pertama mungkin kita bisa pahami dulu terkait dengan strategi korporasi dan strategi bisnis. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibedakan? Karena secara view, strategi korporasi akan berbeda dengan strategi bisnis. Nah, mengapa demikian? Saya ambil contoh. Di level korporasi, kita merencanakan adanya KSO, kerjasama operasi, misalnya. Kita merencanakan adanya kerjasama operasi untuk masuk ke pasar China. Nah, pada level bisnis, kita akan lebih detail. KSO yang kita rencanakan ini tadi dengan perusahaan apa, kemudian caranya bagaimana, dan mungkin secara lebih detail benefitnya, cost yang diperlukan, dan seterusnya ini seperti apa, gitu. Jadi penting untuk membedakan antara strategi korporasi dan juga strategi pada level bisnis karena memang secara view ini akan berbeda karena tidak mungkin kita menyusun strategi korporasi itu benar-benar eh, sangat detail pada level teknis. Kenapa demikian? Karena ini akan eh, mungkin secara ya jadi dilema itu akan terlalu membatasi ruang gerak perusahaan gitu. Jadi pada level korporasi kita hanya state ini sebagai KSO dengan perusahaan China untuk masuk ke pasar di China. Cukup sampai di situ. Nah, cukupnya statement ini akan memberikan keleluasaan ya, akan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan. KSO yang dilakukan ini dengan jenis perusahaan apa? Kemudian mekanisme KSO yang kita lakukan bagaimana? Serta nanti sampai ke timbal baliknya dampaknya ke keuangan seperti apa. Nah, kita akan mendapatkan fleksibilitas-fleksibilitas berkaitan dengan teknis itu ketika kita tidak begitu eh, detail ya, tidak begitu teknis ya, sorry, tidak begitu teknis ketika kita merencanakan strategi di level korporasi. Nah, pun sama ketika kita bicara strategi korporasi itu visi misalnya, nah, kita merencanakan visi. Nah, tidak mungkin ketika pada level bisnis ya, kemudian misal perusahaan itu punya layanan pembiayaan dan penyertaan. Kemudian si pembiayaan punya visi sendiri, si penyertaan punya visi sendiri. Nah, ini jadi sesuatu yang nanti pasti akan saling bertabrakan satu sama lain. Jadi penting untuk membedakan level strategi itu karena memang secara view yang eh, apa namanya yang ada di dalamnya ini juga berbeda. Nah, jadi kalau Pak Rido tadi sampaikan strategi level korporasi itu adalah helikopter view. Jadi kita melihat secara luas ya, tidak hanya pada internal di perusahaan kita, tapi kita juga melihat kita melakukan benchmarking, kita melihat kondisi industri bagaimana, 5 tahun ke depan perusahaan akan dibawa seperti apa, itu. Jadi view-nya lebih holistik. Sedangkan kalau pada level strategi bisnis, kita bicaranya sudah lebih teknis, ya. Jadi apa namanya caranya seperti apa, kemudian apa namanya misal kendaraan apa yang kita pakai. Nah, hal-hal yang berkaitan sama level teknis, fungsional, ya itu pada level strategi bisnis. Kemudian jika perusahaan itu memiliki unit bisnis yang saling berkaitan, nah ini justru akan membantu kita memahami secara lebih komprehensif dengan kita memisahkan antara strategi level korporasi dan juga strategi bisnis. Ya, sebagai contoh, satu perusahaan ya, dia punya portofolio bisnis yang tidak terkait ya. Katakan perusahaan ini perusahaan apa namanya? Perusahaan Bima ya, misal perusahaan Bima. Nah, perusahaan Bima ini dia punya dua unit bisnis. Satu bergerak di industri bidang travel, yang satu bergerak di bidang production house misal.
Nah, ketika Bima menentukan visi atau arah pengembangan ya tujuan perusahaan secara corporate, ket- semisal dia menentukan visi menjadi perusahaan travel agency terkemuka di Indonesia. Nah, tapi dia punya portofolio bisnis production house. Maka korelasinya bagaimana? Nah, kita tidak apa namanya mendapati korelasi antara visi yang tadi dengan portofolio portofolio bisnis production house-nya. Maka dari itu, visi sebagai bagian dari strategi level korporat dia harus eh, lebih general atau lebih view-nya itu lebih helikopter view. Jadi misal Bima ini adalah holding investment gitu ya, misal ya berarti menjadi perusahaan atau menjadi holding investment terkemuka di Indonesia. Misal demikian. Artinya ketika Bima tadi mau punya production house, dia mau punya travel agency, dia mau punya food and beverage, semua itu akan tercakup dalam visi perusahaan sebagai investment holding terkemuka begitu. Nah, ini perlu dibedakan. Jadi pandangan pada level corporate dan juga pandangan strategi pada level bisnis. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Rido. Ya, terima kasih. Saya rasa sudah jelas ya, namun di sini saya sedikit menambahkan saja dari Pak Andri begitu, karena dari strategi korporasi sendiri itu berbicara di bisnis apa kita berada begitu ya. Sedangkan jika di strategi level bisnis itu bagaimana kita bersaing di bisnis tersebut gitu. Nah, sebenarnya dari strategi korporasi dan strategi level bisnis itu dia sifatnya general to spesifik begitu ya. Artinya jika tujuan ataupun strategi korporasi disamakan hingga ke bawah, maka tim yang di bawah tidak akan merasakan apa namanya strategi untuk mencapai visi perusahaan. Jadi strategi korporasi hingga strategi fungsional itu akan memberikan guidance ya, untuk SDM di dalamnya agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Gitu. Saya rasa itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky Andri dan Pak Rido atas jawabannya. Di sini Pak Amron Ali, apa ada tanggapan mengenai pemaparan dari Pak Rizky dan Pak Rido? Ya, baik. Jadi singkatnya, untuk strategi korporasi itu memang tidak akan terlalu detail ke teknis karena cakupannya itu memang luas. Strategi untuk yang bisnis itu lebih teknis, memang lebih teknis seperti caranya itu bagaimana dan kendaraannya itu apa. Jadi memang perbedaannya itu ada di situ, ada di detailnya. Jadi mungkin mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Namun sebelum mengakhiri webinar spesial series di pagi hari ini, akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa on cam demi kelancaran sesi foto bersama pada pagi hari ini. Mungkin saya kasih waktu 1 menit sampai 10.55 untuk mempersiapkan hal tersebut. Baik. Ini untuk slide 1, saya akan pandu dalam hitungan 1, 2,
3. Selanjutnya untuk slide yang kedua dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, baik. Selanjutnya untuk yang slide ketiga dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas ketersediaannya. Apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, Bapak dan Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirimkan oleh tim KMMB, atau Bapak Ibu dapat mengunjungi halaman sosial media kami. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran, dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak dan Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan juga di sana terdapat link untuk bergabung pada WA Group KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WA Group tersebut. Terima kasih kepada tim yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rizky Andri dan Bapak Ridho Robani karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar di pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan oleh para pemateri dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Muhammad Haris Jauhari selaku moderator pada webinar seri kali ini pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kata. Sampai jumpa di webinar seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.